warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Oktaviani dari Universitas Lancang Kuning dengan nomor induk mahasiswa 2161201025, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya membuat video ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro bersama dosen pengampu Bapak Idel Wadelmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori keuangan klasik, yaitu kuantitas dan sisa tunai. Yang kedua ada teori keuangan Keynes. Teori keuangan klasik, teori kuantitas perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Dengan persamaannya MV sama dengan PT. Teori sisa tunai merupakan teori yang juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Dalam artian, teori ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Persamaannya M sama dengan K kali P kali T. Sedangkan teori keuangan Keynes menerangkan 3 persoalan. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Uang dan kegiatan ekonomi, mekanisme transmisi, adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Mekanisme transmisi atau rangkaian peristiwa yang berlaku dibedakan kepada 3 tahap, yaitu yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, selanjutnya perubahan suku bunga mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, dan perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Kebijakan moneter dibagi dua. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Setelah kita mengetahui perbedaan kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis yang ada di dalam kebijakan moneter tersebut. Kebijakan moneter kuantitatif dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama, melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Yang kedua, membuat perusahaan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Dan yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif dibedakan dalam 2 jenis tindakan, yaitu yang pertama, pengawasan pinjaman secara terpilih, pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal, dan yang kedua ada himbauan moral. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan dengan kepada bank perdagangan. Yang pertama, melakukan perubahan dalam jumlah penawaran, dan yang kedua, melakukan perubahan terhadap suku bunga. Setelah saya menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif, saya telah menjelaskan tadi kebijakan diskonto. Apa itu kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Juga saya jelaskan tadi fasilitas diskonto. Apa sih fasilitas diskonto itu? Adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada uang. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Baiklah, itulah hasil presentasi saya tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara, tentang teori keuangan klasik dan teori Keynes, dan juga kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Tentunya semua itu telah saya dapatkan di buku Sadono Sukirno bab 9.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen. Sarannya ditunggu ya teman-teman. Assalamualaikum.